Oke, selamat malam para cuan troopers. Apa kabarnya? Tentunya teman-teman pasti luar biasa. Dan malam hari ini saya Bernardus Wijaya kembali hadir di depan teman-teman semua di dalam acara C-Talks atau C-Level Talks. Di mana bintang tamu di malam hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat spesial yaitu CEO MNCN yaitu Bapak David Fernando Audi, di mana malam hari ini kita akan membahas mengenai strategi investasi saham di Q4 2020 pasca rencana pemerintah Republik Indonesia untuk mendistribusikan vaksin di bulan November nanti. Akan tetapi sebelum kita ngobrol seru dengan Pak David, kita akan update mengenai market, apa yang terjadi sepanjang seminggu terakhir ini, dan juga sentimen-sentimen apa yang akan berpengaruh terhadap market di minggu yang akan datang. Saya akan share screen saya. Nah, ini kita bisa lihat chart IHSG. IHSG saat ini dia masih konsolidasi, masih bergerak sideways, dengan support kuat di MA 100-nya di angka 5050. Dan juga resisten kuatnya tetap ada di MA 200-nya di 5180. Dan tentu saja saat ini market masih cenderung wait and see. Mengapa masih wait and see? Karena masih menunggu result Q3 terkait tentang laporan keuangan para emiten yang ada di IHSG. Dan juga tentu saja para investor juga wait and see terkait tentang result Q3 GDP Indonesia seperti apa. Walaupun telah diumumkan akan mengalami resesi, tapi kita masih belum tahu minusnya sedalam apa. Nah, itulah yang ditunggu oleh para investor. Dan tentu saja hari ini seperti saya tunjukkan tadi, IHSG hari ini mengalami pelemahan sebesar 0,52% menjadi di bawah 5.100 yaitu 5.099. Tetapi ini malah peluang yang cukup baik untuk wait and see terlebih dahulu sampai kita nanti menunggu di support kurang lebih di MA 100 kita bisa mencoba untuk agresif. Nah, sekarang saya akan tunjukkan juga regional index di bursa-bursa lain. Ini ada di aplikasi Spot New Generation. Kita bisa lihat regional index bagaimana performance-nya. Yes. Nah, ini kita bisa melihat nih. Dow Jones semalam dia mengalami penurunan cukup signifikan. Hari ini masih belum buka. Kenapa semalam mengalami penurunan? Karena pembicaraan mengenai stimulus antara Ketua DPR Nancy dan juga Menteri Keuangannya masih berjalan alot. Dan tentu saja market bersentimen mereka menginginkan bahwa stimulus ini bisa segera di-approve. Akan tapi kita bisa melihat bahwa Dow Food hari ini tadi ditutup dengan positif. Dan tentu saja ini menjadi sentimen yang positif buat Dow Jones malam nanti. Tetapi nanti kita akan wait and see terlebih dahulu. Dan juga bursa yang sedang berjalan saat ini, bursa di London dia positif 0,18%. Dan di Jerman di Frankfurt minus 0,48%. Dan juga untuk sektor, hari ini kita bisa melihat IHSG mengalami penurunan karena sektor yang paling dalam mengalami penurunan adalah sektor properti. Karena memang properti ini sudah mengalami rally cukup beberapa hari terakhir. Dan juga consumer. Consumer ini dikarenakan adanya penundaan pemerintah terkait kebijakan cukai rokok. Sehingga saham-saham rokok turun cukup dalam. Tadi kita spekulatif buy untuk HMSP, tapi masih turun lagi ya. Jadi ini ada HMSP, hari ini turun minus 5,67. Dan GGRM hari ini minus 5,06%. Dan malam hari ini kita akan kedatangan bintang tamu yang menarik. Kita akan berbicara mengenai bagaimana sih proyeksi IHSG di Q4 2020 ini. Dan tidak berlama-lama lagi, saya akan undang bintang tamu kita yaitu Bapak David Fernando Audi selaku Chief Executive Officer dari PT Media Nusantara Citra. Beliau sebelumnya di tahun 2010 telah menjabat sebagai CEO dari Global TV. Dan saat ini beliau mendapat sebagai CEO dari MNCN. Dan yang paling penting lagi, Bapak David Fernando Audi ini tidak hanya sebagai seorang CEO atau profesional di perusahaan TPK, tetapi beliau juga merupakan investor yang udah mulai di pasar sejak tahun 1999. Bagaimana pengalaman Pak David Audi di market? Langsung saya undang Bapak David Fernando Audi. Ya, halo Pak David, apa Eh, kabar? ya halo, halo Bernard.
Yes, apa kabar Pak? Lama tak jumpa kita. Ya, Luar biasa Pak ya. Nah Pak David ini kan merupakan investor nih, yang udah mulai di market sejak lama, sejak tahun 99. Saya ini masih dari tahun 2016, jadi saya harus banyak berguru sama namanya Pak David nih, yang udah long term investor atau jadi investor sejak tahun 99, berarti udah lebih dari 20 tahun. Nah, pengalaman Pak David sebagai seorang investor, itu bagaimana sih? Yang bisa Bapak share ke kita semua. ya. Jadi ya memang benar bahwa menurut saya memang untuk invest di saham itu memang perlu pengalaman. Namun bukan Yes. berarti kalau pengalamannya kala kala banyak tahunnya, bukan berarti yang kalah banyak itu tahunnya tidak bisa lebih bagus daripada yang tahunnya lebih banyak. Semua orang itu kan pengalaman kan beda-beda, tapi kan Beda tergantung ya? kita belajar dari pengalaman yang kita alamin. Jadi ada orang mungkin pengalamannya cuma 5 tahun, tapi bukan berarti dia lebih buruk dari yang pengalamannya 20 tahun. Ya kan? Yes. Karena pengalamannya 20 tahun ya, kalau dia nggak memanfaatkan pengalaman itu, kalau dia nggak mempelajari apa yang dia uh, selama 20 tahun itu, ya itu juga nggak guna juga. Tapi kalau yang pengalaman 5 tahun, tapi dia benar-benar belajar, itu bisa jadi bisa jauh lebih baik dari yang pengalaman 20 tahun. Intinya itu it's not always the quantity, tapi quality matters. Oke. Nah, Pak David sendiri sepanjang 20 tahun di market itu tentunya banyak pengalaman yang jatuh bangun di pasar modal. Nah, Ya, pengalaman jatuh di pasar modal yang bisa kita pelajari ini apa sih Pak David yang membuat kita menjadi lebih kuat, lebih sukses lagi sebagai investor di masa yang akan datang? ya. Nah, tentunya gini, kalau misalnya tadi saya ngomong soal durasi pengalaman ya. Memang kalau pengalaman panjang tuh belum tentu artinya orangnya handal. Pengalaman pendek juga belum tentu berarti orangnya nggak handal gitu ya. Tapi kalau kita udah invest saham sejak lama, artinya tuh kita udah sempat ngalamin investasi saham di saat market lagi krisis. Ya, yang saya alamin itu adalah ya tahun 98. Walaupun saya mulainya 99 2000, tapi kan waktu 98 saya belum invest, tapi saya udah ngerasain tuh gimana suramnya ekonomi saat itu. Kemudian saya ngalamin yang namanya dot-com crisis di tahun 2000-2001. Dan saya juga ngalamin global financial crisis di tahun 2008. Dan yang sekarang nih kita sedang alamin adalah COVID crisis di tahun 2020. Nah, Yes. apa yang kita pelajari? Nah, kalau kita misalnya nggak pernah ngalamin krisis, kita tuh kadang-kadang suka lupa. Kalau saham itu bisa turun 50% tuh bisa, gitu loh. Ya. Bukannya nggak bisa. Saham blue chip pun bisa turun 50%. Turun 70% pun bisa. Ya, kalau bahkan padahal perusahaannya bagus gitu kan. Kadang kalau market tuh naik terus. Market naik terus kita cenderung lupa. Kita pikir selamanya tuh saham naik. Dan again psikologi bermain, ketamakan manusia. Ya kan karena dia udah merasa oh Yes. udah cuan gitu kan. Kayaknya bakalan cuan terus. Padahal enggak. Pak, Yes. kalau bisa aja dari something yang kita nggak sadarin tiba-tiba terjadi dan kemudian market bisa drop dari tertinggi sampai terendah bisa drop 40, 50, 60%. Ya. Kalau market udah drop segitu, apalagi sahamnya gitu. Nah, inilah yang terjadi di tahun 2020 di bulan Maret, di mana saat itu nggak ada yang ekspektasi kan. Mungkin ada yang expect COVID, tapi kan jarang banget. Ya, Ya. seluruh dunia out on guard, termasuk saya juga. Gitu. Tiba-tiba IHSG dari 6.000 berapa tuh? 400 turun. Yes. Gitu. Siapa yang sangka gitu kan? Kan Betul banget. kelihatan bagus saat itu, economic growth and everything daya beli naik, segala rupiah nilai tukar stabil. Tapi tiba-tiba ada krisis. Nah, tapi satu hal yang tema hari ini ya, itu justru ketika krisis ini terjadi, then there is opportunity to buy. Ya, dan Ya. menurut saya hari ini adalah salah satu di mana opportunity ada. Dan ini opportunity jarang. Ini once in the decade opportunity, ya. Karena kalau kita lihat tahun 2008 itu kan berapa di bawah 1.000 ya kan? Yes. Habis itu tahun 2020 sebelum COVID kan nembus hampir 6.600 sempat kan, Ya. gitu. Nah, ini aja naik berapa kali lipat dari data tertinggi. Dulu saham Astra berapa waktu lagi 2008 sempat turun ke 6.000 7.000
ya. Kemudian dia naik hampir ke 100.000, kemudian stock split 1:10. Gitu. Even today, Astra berapa hari 5.150. Kalau misalnya post pre-stock split artinya 51.500. Walaupun udah terhajar COVID masih untung. Nah, jadi Yes. ini this is one of the opportunity di mana kan ada orang bilang kalau invest itu when there is blood on the street. Waktu Ya, ada benar darah banget. di jalanan. Nah, ya, ini adalah salah satunya. Tapi tentunya juga sama psikolog bermain saat ini di pikiran manusia. Sama karena orang semua menakutkan. Ya ini apa COVID lah apa segala nanti apa makin banyak yang ketular. Akhirnya kita jadi nggak berani invest. Sama ketika Benar. market naiknya, orang semua tuh berbondong-bondong beli saham gitu kan. Nggak ada yang ngomong tuh apa oh ini market bakal. Jadi otomatis kerakusan kita sebagai manusia psikologi bermain. Wah gila ini kayaknya nggak mungkin banget, nggak mungkin ini, nggak mungkin itu. Akhirnya yang nggak saham-saham yang aja karena ketamakan itu. Nah jadi sama aja ketika market lagi turun begini, ya orang takut, masih takut. Tapi ya apa itu menurut saya kita harus kadang-kadang berpikir sebaliknya gitu. Jadi ada istilahnya tuh, itu kontra. Yes, benar banget. Jadi di saat market seperti ini, kita malah menjadi opportunity kita untuk mulai investasi. Karena kondisi market remuk seperti ini jarang-jarang terjadi ya Pak David ya. Bapak dulu ngalami di dot-com bubble di sekitar tahun 2002, kemudian 2008, 2098, terus di 2020 ini nih. Jadi ini peluang yang baik banget buat para investor untuk investasi di pasar saham. Dan tentunya seperti kata Pak David tadi, kita perlu namanya mengendalikan fear and greed ya Pak ya, Ya, supaya kita itu lebih objektif waktu kita masuk ke dalam market. Dan nanti ya. buat para cuan tubers jangan lupa bertanya ya. Nanti 5 penanya kita akan kasih face cuan tubers. Pak David juga punya ya. Kita kasih ke Udah, teman-teman buat 15 penanya supaya teman-teman tambah keren dengan ikut cuan tubers. Nah, Pak David, ya. di Q3 ini kan bentar lagi kita akan keluar namanya laporan keuangan Q3 dari berbagai emiten yang akan disubmit ke IDX dan nanti akan dipublish di IDX. Nah, menurut Pak David sendiri, bagaimana performance Q3 di 2020 ini dibandingkan dengan Q2 2020? Akankah Q3 ini lebih baik seperti sesuai dengan ekspektasi pasar? Oke, kita ngomong secara keseluruhan dulu ya. Ya, Waktu kalau secara keseluruhan, waktu Q2 itu laporan result itu ancur-ancuran. Karena kenapa? yes, Karena PSBB. Ya, ekonomi ini kan adalah apa sih ekonomi pertukaran barang dan jasa, ya. Dan itu terjadi bila orang tuh berkerumun, berkumpul. Makanya kafe bisa hidup karena ada orang duduk di sana makan gitu kan. Restoran, retail, supermarket bisa rame dan sebagainya. Nah, ketika semua itu di lockdown, tentunya itu akan berimpact kepada resultnya mereka. Nah, kita tinggal lihat di situ aja. Ketika kuartal 2, ya. Sorry, yang saya tadi sebutkan brick and mortar bisnis ya. Bukan ya, bukan bukan online. Kalau online lain lagi nih cerita. Kalau online malah tambah laku, ya kan? E-commerce malah tambah besar. Nah, tapi kita ngomong secara umum untuk bisnis brick and mortar. Yang mana memang bursa efek IHSG ini kan belum ada saham teknologi, ya kan masih betul. brick and. Nah, jadi tentunya ya jadi gampang kita tinggal lihat aja PSBB waktu bulan kuartal 2 2020 itu periode PSBB tuh jauh lebih panjang ketimbang sekarang. Kalau Ya, sekarang ya PSBB yang kemarin itu yang sekarang juga udah direalisasi kan berlaku 6 minggu. Nah, jadi kalau dari hitung-hitungan kasarnya kuartal 3 itu tidak lebih buruk dari kuartal 2 ya. Karena mall kan buka. Sekarang juga mall udah mulai rame ya, walaupun memang tidak seramai waktu pre-COVID ya. Nah, jadi saya kira semestinya secara umum tuh kuartal 3 tuh harusnya lebih bagus dari kuartal 2 ya. Ini this is buat saham-saham properti, saham-saham retail ya. Penjualan mobil ya, mobil Astra misalnya dan lain-lain tuh kemudian juga saham apalagi infrastruktur misalnya seperti Jasa Marga. Kan jalan tol kan rame karena kan nggak ditutup. Kalau waktu yes. kuartal 2 kan Intercity ditutup. Kita nggak bisa ke Bandung segala macam ya. Jadi otomatis jalan tol pasti ada tuh.
kemudian juga penerbangan juga sekarang udah boleh lagi. Otomatis kan destinasi wisata dan lain-lain tuh akan did better dan kuartal 2. Nah, jadi kalau menurut saya secara umum harusnya kuartal 3 ini jauh lebih baik. Nah, mengenai result emiten ya, sekarang balik-balik lagi tergantung gitu. Kalau emiten properti juga tergantung properti yang mana, emiten properti yang mana dulu gitu loh. Tapi Oh, saya sih kalau kuartal 3 ini mestinya lebih baik. Mungkin saya cukup confident buat bilang bahwa kuartal 2 itu adalah mungkin yang terburuk ya. Jadi the worst already behind us. oke, jadi kata kunci dan the worst already behind us. Jadi Q2 karena PSBB selama 2 bulan, makanya resultnya seperti itu. Tapi di Q3 ini dengan PSBB yang full hanya sekitar 2 minggu, tentu saja ini akan mengakibatkan emiten-emiten bisa beroperasi secara lebih normal, lebih sehat dibanding Q2. Sehingga tidak perlu Ya, khawatir teman-teman, kemungkinan besar IHSG untuk hit 3.900 tidak mungkin lagi ya Pak, kemungkinan besar. ya gini, anything is possible. Tapi I think is kayaknya kemungkinan kecil ya kalau menurut saya karena situasi udah beda gitu loh. Waktu kemarin itu kenapa bisa sampai bottom 3.900 waktu itu kan COVID itu unanticipated. Karena Yes. unanticipated tidak diekspektasi, makanya ketika terjadi market tuh langsung kaget. Jadi orang langsung for sale gitu kan. Tapi waktu itu juga suku bunga belum 4%. Waktu itu juga Yes. belum ada liquidity, belum ada bantuan sosial gitu loh. Nah, belum ada insentif pemerintah, belum ada PEN. PEN itu program ekonomi nasional kan, recovery program. Nah, terus Betul. waktu itu juga, kita juga belum printing uang dan segala macam. Nah, jadi sekarang ini kan udah beda. Ya, emang kita udah hidup dengan COVID kok. Ya kan, udah Yes. antisipasi. Ya. Terus juga udah liquidity juga banyak cetak uang gitu. Ya, Amerika, Eropa cetak uang itu juga pengaruh ke Indonesia karena duit itu kan mengalir ke seluruh dunia. Ya. Betul. Terus kemudian lagi udah ada program yang dikeluarkan oleh pemerintah, udah ada omnibus law, ya kan, yang sangat pro dan pro ekonomi pertumbuhan. Udah ada suku bunga juga sekarang 4%. Ya, dan negara-negara seperti Amerika, Eropa, bahkan China itu udah lebih tinggi pada sebelum COVID. Ya, bahkan China sekarang udah mulai recover. Dia punya GDP kan udah, ya kan, dan Yes. udah makanya CPO segala juga naik kan orang ke sana. Ya, dan batu Betul. bara naik karena Cina juga udah udah mulai import batu bara lebih banyak gitu loh. Apalagi Australia kan di ban sama Amerika. Oke. Kan Australia nggak boleh import batu bara dari Australia. Terus kemudian juga China itu juga karena coal price kan naik terus, mereka mesti neken supaya coal price jangan terlalu mahal. Caranya dengan membuka keran impor. Dan Indonesia adalah salah satu negara yang produksi batu baranya terbesar gitu. Jadi ya ini saya kira saya kira kuartal 3 ini nggak akan lebih buruk ya dari kuartal 2. Kecuali kalau ada sesuatu hal yang di luar dugaan. Ya, tapi kita tidak tahu. Tapi Oke. kalau parameter dan semua analisa-analisa kita lihat saat ini, menurut saya kuartal 3 harusnya lebih bagus. Oke, optimis ya, kuartal 3 lebih bagus. Jadi buat teman-teman yang percaya bahwa kuartal 3 akan lebih bagus, tentunya it's good time to entry in the market. Karena tentu saja market ini udah mulai koreksi karena banyak investor masih wait and see terkait tentang result Q3. Tapi jika para investor, para cuan trupes percaya bahwa Q3 ini lebih bagus daripada Q2, teman-teman bisa mulai beli bertahap untuk emiten-emiten atau sektor-sektor yang teman-teman percaya akan rising di Q3, Q4 ini. Nah, Ya, Pak David, terkait tentang sentimen-sentimen yang deket-deket Oktober November ini nih. Bentar lagi di bulan November, tanggal 3 November kita akan ada US election di Amerika sana. Dan tentu saja US election merupakan pemilu yang ditunggu-tunggu di seluruh dunia. Karena kebijakan di pemerintah Amerika nanti tentunya akan sangat mempengaruhi kebijakan atau kebijakan investasi dari para investor. Nggak cuma di Amerika, tapi juga di seluruh dunia. Sebagai contoh, di tahun 2016, ketika presidennya yang tidak disangka-sangka terpilih, yaitu Bapak Donald Trump, menang melawan Hillary Clinton, market langsung anjlok. Di hari pertama IHSG pun ikut terseret minus 4%. Nah, menurut Pak David sendiri, bagaimana pemilu di Amerika Serikat nanti dan bagaimana pengaruhnya terhadap Indonesia?
Oke, sebelum saya jawab, mungkin mungkin kita mesti jelasin juga di forum ini bahwa memang topik hari ini sebenarnya umum pada investing karena kita lihat tuh banyak yang bertanya mengenai emiten MNC dan lain-lain. Memang saya jabatan CEO. Dalam dalam forum kali ini kita ngomong mengenai investasi saham secara umum. Jadi nggak harus terbatas mengenai emiten, bisa juga emiten lain. Yes, benar banget. Market. Oke, saya jawab mengenai Trump versus Biden. Ya, kita semua tahu kalau Trump itu polusinya seperti apa. Yang udah kita lihat selama dia menjabat 4 tahun. Yaitu dia maksudnya terlepas dari apa yang saya tahu ada yang pro dan kontra sama Trump. Tapi terlepas apapun itu, semua orang menyadari kalau Trump itu sangat pro bisnis dan dia sangat pro capital market. Buat Trump, salah satu indikator kesuksesan dia adalah bagaimana Dow Jones itu naik atau turun, gitu kan? Ya. Yes. Kita bisa bicara satu. Nah, kita juga tahu bahwa di masa dia ngepres central bank turunin bunga gitu. Dan ini mungkin presiden pertama dalam puluhan tahun yang influence exert significant influence pada central bank. Karena presiden sebelumnya kayak gitu. Obama juga nggak kayak gitu. Biasa central bank dibiarin aja. Nah, kalau Biden itu sebaliknya, dia nggak mungkin dia udah kelihatan dari janji-janji dia, dari omongan-omongan dia selama kampanye. Yang pasti corporate tax dia mungkin bisa naikin. Dan kita ngomong gitu kan. Ya kalau Trump kan turunin. Stimulus juga mungkin nggak akan besar ini. Gitu. Dan Biden itu dulu itu kan kita tahu dia kan dulu VP waktu zaman Obama. Yes. Ya. Jadi ya kurang lebih kebijakan Biden ya akan mirip sama Obama. Nah, dalam hal itu kita bisa yakin ada some level of certainty gitu. Tapi yang pasti dengan prospek Biden naik itu sempat bursa saham Amerika yang juga. Jadi intinya mau apapun yang orang Trump, tetap investor saham Amerika bisa dibilang lebih suka sama Trump, iya kan? Yes, betul banget. Cuma mungkin memang Trump itu kan karena orangnya kontroversial, kalau orang suka sama Trump, mungkin nggak berani ngaku umum, nggak berani terbuka gitu. Tapi yang jelas suka sama Trump gitu. Mungkin polisi bilang, oh Trump A, B, C. Buktinya naik tuh. Dan saham turun ketika Biden kelihatannya bakal menang. Gitu. Itu kan sendiri udah merupakan testament. Ya, sebenarnya Wall Street tuh dukung siapa sih? Main Street juga dukung siapa? Ya, karena ya at least investasi itu dukung Trump. Ini suara saya jelas gak ya? Kalau nggak? Tadi agak putus-putus, Pak. Ya, saya summary-in ya tadi ya Pak, sambil nunggu Bapak pakai headset. Halo Pak. Kenapa kita ngomongin mengenai American market di Amerika itu kan jauh. Nah, kalau menurut saya investor itu kalau kita invest di saham, kita harus memantau pergerakan Amerika juga. Itu penting karena apa yang terjadi di Amerika itu mempengaruhi seluruh dunia. Ya, dan mempengaruhi Indonesia. Apa yang terjadi dengan US dollar, pergerakan US dollar fix ya, volatility index, credit default swap dan lain-lain itu sangat berpengaruh kepada Indonesia. Bahkan yield kita pun itu terpengaruh sama apa yang terjadi di Amerika. Makanya kita harus sedikit lebih paham lah. At least kita harus up to date dengan what's happen in American market. Kalau kita mau invest di saham. Oke Pak, jadi benar banget ya Pak. Jadi kalau kita mau investasi saham Indo, karena pengaruhnya juga di Amerika, kita juga harus memperhatikan what happen di Amerika sana. Termasuk pemilihan Amerika Serikat nanti presidennya di 3 November. Tentunya kita akan tunggu-tunggu dan teman-teman harus wait and see. Karena tentu saja akan mempengaruhi indeks kita dalam jangka pendek terutama. Seperti Pak David katakan tadi, kalau Trump kepilih lagi, kemungkinan besar akan sentimennya lumayan positif ya Pak ya. Karena beliau ini lumayan pro terhadap pengusaha. Tetapi kalau Biden yang terpilih, karena corporate tax naik, kemudian terkait tentang lockdown, tentu saja itu menjadi kurang baik untuk perekonomian Amerika sana. Nah, Pak David, setelah kita bahas mengenai sentimen-sentimen nih, seperti biasa, pasti cuan troopers ini pengen tahu nih, kira-kira pandangan Pak David, IHSG ini akhir tahun ini bisa melaju ke berapa sih? Akankah cenderung turun dari angka 5.100 ini, ataukah nanti tetap ada sentimen window dressing seperti biasa yang bisa mengakibatkan IHSG lebih tinggi dari angka 5.100 sekarang?
Ya, sekarang gini, kalau nanya akhir tahun itu kan masih, itu kan 3 bulan lagi. Itu terus terang agak Ya. susah prediksinya. Nanti kalau saya bilang lebih tinggi, tahu-tahu enggak, nanti saya disalahin. Kalau saya bilang bakal apa turun juga kan, belum tentu juga gitu loh. Tapi Ya. kalau saya ditanya, menurut saya kemungkinan untuk lebih tinggi dibandingkan lebih rendah itu lebih lebih tinggi kemungkinannya untuk lebih tinggi. Kenapa? Karena menurut saya harga saham saat ini nih di indeks IHSG 5100 itu tidak mahal. Valuasi kita lumayan atraktif ya. Apalagi ya maksudnya kita lihat lihat ini aja, lihat PE band-nya. PE band kita tuh masih -1, -2 standard deviation. Ya artinya Betul. kan ini per saham ya. Artinya dibanding historically cenderung relatif lebih murah. Harga saham relatif to its earning right now. Jadi tapi kalau saya misalnya ditanya, setahun 2 tahun lagi gimana? 100%, 1000%, saya yakin pasti lebih tinggi dari sekarang. Ya, um, bila sejarah menjadi saksi, kita udah lihat setiap krisis itu selalu diikuti dengan kenaikan harga saham dan indeks yang luar biasa dalam beberapa tahun ke depan, gitu. Dan saya yakin krisis kali ini, walaupun penyebabnya berbeda, itu hasilnya tetap akan sama. Karena setiap krisis selalu penyebabnya berbeda. Tapi setiap krisis itu selalu efeknya sama, yaitu indeks turun tapi habis itu naik. Yes. Setuju banget Pak David. Karena kan tentu saja setelah COVID ini udah kita get used to it, kemudian kita udah ada aktivitas-aktivitas atau aksi pemerintah dengan stimulus dan Ya, lain-lain apalagi tentunya. vaksin kan, bentar lagi Betul vaksin mau banget. turun nih gitu. Dan again saya ingatkan bahwa pasar saham equity market itu forward looking. Jadi selalu melihat apa yang akan terjadi 1 tahun ke depan gitu loh. Jadi walaupun misalnya vaksin masih kuartal 2, kuartal 1, kuartal 2 tahun 2021, tapi kalau misalnya udah ada tanda-tanda ke situ, udah pasti market akan pricing in dulu gitu loh. Yes. Hmm. Oke, jadi Jadi istilahnya jadi market. nggak usah nunggu semua orang divaksin, ya bisa aja market akan mulai pricing positif, ya kan? Karena vaksin kan datang juga kan nggak semua orang divaksin. Yang divaksin dulu kan adalah garda terdepan ya, kayak perawat apa segala macam, aparat itu mereka divaksin dulu. Karena mereka kan mereka yang paling penting lah dalam memerangi pandemik ini kan. Tapi kan kita nggak harus nunggu sampai Deva sama Bernard dapat vaksin. Market udah akan naik dulu gitu. Kita mungkin dapat vaksinnya belakangan kan, karena kita bukan perawat, kita bukan tentara, bukan polisi, tapi it's okay gitu loh. Saya kira begitu vaksin udah mulai masuk Indonesia dan segala macam itu udah akan sangat positif. Dan itu bukan cuma ada contohnya. Kita Ya, lihat aja benar. China, ya kan. China begitu COVID-nya udah mulai selesai segala macam kan marketnya udah naik duluan. Coba deh lihat Yes, Shanghai Stock Exchange. Sekarang udah berapa? Ya, dan dia naik tuh betul. udah dari dulu karena market udah pricing in. Padahal saat itu juga ekonomi China juga belum bagus-bagus amat. Nah, ketika GDP China mulai positif gitu loh. Positif berapa ya? Saya lupa kayak waktu itu. Kalau nggak salah 5% ya. Itu marketnya udah naik duluan Ya, sebelum announcement itu benar banget Pak. gitu. Karena kan market itu selalu lebih dulu daripada real ekonomi ya Pak ya. Dan jika Iya, marketnya udah melewati bottom, yaitu Q2 jelek banget, Q3 lebih baik, dan Q4 dan seterusnya lebih baik, tentu saja saham pun akan mengikuti atau mendahului dulu untuk recovery-nya dibandingkan iya. dengan real ekonominya. Nah, that's why ini Biasa merupakan biasa hmm, biasa mendahului dulu. Walaupun yes. belum tentu benar ya. Tapi tetapnya mendahului dulu gitu. Yes, benar mendahului dulu ya istilahnya seperti itu. Jadi, it's good opportunity buat teman-teman masuk ke market dan yang belum buka rekening Suko Sekuritas, teman-teman bisa Hmm. buka di ifom.sukosekuritas.com dan nanti teman-teman bisa buka di link di bio-nya Suko Sekuritas, teman-teman juga bisa buka rekening Suko Sekuritas. Nah, Hmm. jadinya kurang lebih 1 sampai 2 hari kerja dan teman-teman nanti bisa langsung mulai investasi. Karena saat ini merupakan momen yang tepat dikala krisis ini terjadi. Dan juga nih Ya. buat teman-teman yang pengen nanya, teman-teman nanti bisa klik di Q&A ya, jangan di komen. Komen ini biar kita tambah semangat aja. Tapi Q&A tetap harus di Q&A supaya kita bisa fokus karena ini panjang banget nih pertanyaannya. Oke, kita lanjut nih Pak. Ya. Tadi kan kita udah ngomongin sentimen market mulai dari Q3 kemudian mengenai Presiden Amerika dan vaksin nih. Tentu saja kita sekarang akan membahas mengenai dampak lainnya lagi Pak.
Terutama ini Hmm. terkait satu lagi nih, Omnibus Law yang baru saja disahkan. Nah, Ya, menurut Pak David, dampak Omnibus Law ini menguntungkan emiten-emiten yang mana? Dan bagaimana dampak terhadap IHSG untuk Omnibus Law ini sendiri? ya. Pertama-tama saya ingin katakan bahwa sebenarnya Omnibus Law itu bukan hanya menguntungkan untuk emiten-emiten, tapi Omnibus Law ini adalah very positif itu untuk negara Indonesia secara keseluruhan. Untuk semuanya positif. Ya, Ya, untuk emiten positif, untuk yang unlisted positif, untuk para pekerja juga positif. Kenapa? Karena ini kan akan membuka banyak peluang baru dan akan uh, mengurangi birokrasi, ya, akan mempermudah izin-izin, ya, sehingga investasi itu lebih menarik, sehingga Indonesia lebih menarik. Karena kita semua tahu Indonesia ini kan dalam berapa belas tahun terakhir itu kita kan industri manufaktur kita kalah sama Vietnam, Thailand dan lain-lain karena peraturan yang terlalu belibet. Nah, dengan Omnibus Law ini suatu terobosan dan kita perlu apresiasi pemerintah karena nggak gampang loh untuk bikin undang-undang dan mensinkronkan ribuan pasal gitu ya dalam hanya kurun waktu beberapa bulan dan udah itu disahkan ya. Semuanya hampir semuanya mendukung ya. Jadi saya kira ini sangat positif. Nah, tapi again, ini ya, kan kita ngomong mengenai saham. Jadi apa impact-nya ke saham? Ya. Omnibus ini kan banyak sektornya, ada subsektor. Terus terang, saya juga belum baca semua, 1.000 halaman. I don't think, bener banget. I don't think itu kayak perlu waktu ya, perlu waktu mungkin berapa minggu untuk mencerna gitu. Tapi walaupun sekarang kan udah mulai banyak analis yang nulis-nulis. Dan so far sih hasilnya baik buat semua sektor, buat pertambangan bagus, buat properti bagus, buat manufaktur bagus, ya, buat hampir semuanya bagus lah ya. Mungkin ada yang bilang ada yang nggak bagus, tapi kalau menurut saya yang nggak bagus lebih banyak daripada yang nggak bagus. Ya, nah dengan Omnibus Law ini, misalnya properti deh, ya asing bisa memiliki properti di Indonesia, ya. Tapi memang ada ketentuannya gitu kan. Tapi ya, ini akan membuat properti itu harganya naik gitu loh. Tapi properti kebanyakan menengah ke atas, ya misalnya apartemen premium dan sebagainya. Ya tentunya emiten-emiten yang diuntungkan ya misalnya seperti Pakuwon karena dia kan banyak high end apartment ya atau DILD dan lain-lain gitu loh. Nah ini tentunya akan berdampak sangat positif kepada harga saham properti tersebut gitu loh. Nah Yes. kemudian apalagi ya mengenai manufaktur juga saya yakin dengan adanya aturan omnibus yang baru ini banyak perusahaan-perusahaan yang besar gitu akan masuk ke Indonesia buat pabrik ya dan tentunya ini sangat menguntungkan karena lapangan kerja akan semakin banyak karena pabriknya banyak gitu kan jangan cuma Thailand sama Vietnam doang dong yang jadi basis produksi Indonesia juga. Nah dengan ada gitu tentunya emiten-emiten yang mempunyai lahan land bank yang besar gitu kan misalnya di Kerawang di mana gitu kan yang untuk buat investasi itu juga akan diuntungkan in the long term. Ya, terus kemudian pajak juga kan mengenai pajak PPh badan dan sebagainya turun itu apalagi juga buat emiten yang free floatnya 40%. Ini juga Yes. akan sangat menguntungkan long termnya gitu ya. Terus kemudian apalagi tadi kita ngomong properti, mungkin tower company juga bisa untung kalau misalnya kepemilikan asing dilepas gitu kan, dibuka gitu kan, karena Ya. price earning perusahaan tower di Indonesia itu masih jauh lebih rendah daripada PE ratio perusahaan tower di Amerika gitu. Oke. Nah sekarang kan kalau kita ngomong properti asing boleh invest atau boleh beli properti ya biarin aja, kita nggak usah khawatir oh ini kok tanah kita dibeli asing. Kalau menurut saya biarin aja itu kan tanah di sini, emang bisa dipindahin Yes. tanah lahan di sini, apartemen di Indonesia dipindahin ke Amerika, emang bisa kan nggak bisa. Nah, tapi kan itu akan lebih banyak positif efeknya ke market kita. Karena harga properti naik, jadi lebih laku, otomatis pengembang-pengembang akan bikin lebih banyak proyek properti. Otomatis apa? Lapangan kerja terbentuk, construction workers segala macam makin banyak kerjaan, gaji bisa naik. Ya kan kalau kerjaan banyak, orangnya kurang kan gajinya naik. Ya Betul, kan? betul, Terus betul. apalagi yang untung? Semen juga bisa naik harga semen. Itu kan perlu Yes. semen semua tuh, bikin jalan tol, bikin apartemen segala macam gitu. Ya, jadi banyak trickle down effect-nya gitu loh. Oke. Jadi impact-nya lebih bagus ya untuk marketnya. Jadi faktor-faktor juga udah disampaikan oleh Pak David. Nah, kalau sebelum kita ke Q&A nih, terakhir kali nih Pak. Ya, Eh,
saham atau sektor yang sedang Pak David saat ini lirik apa nih Pak? Setelah ada Omnibus Law, laporan Q3, kemudian kita menunggu US election, kira-kira apa nih yang menarik untuk dilirik saat ini? Ya, oke. Mungkin nggak spesifik karena Omnibus Law ya. Kalau yang menarik itu ya saya kira kayak Astra itu menarik kan. Karena kan kalau kemarin kan waktu PSBB yang pertama kali itu kan pabrik manufacture kan ditutup. Kemudian orang juga kan masih shock kan. Nggak ada yang berani spending gitu. Tapi sekarang ini kan udah mulai pulih penjualan mobil. Ya, udah naik dari bottom gitu. Karena orang juga yang mampu beli mobil akhirnya beli mobil daripada dia naik kendaraan umum, ya kan? Kalau Benar. naik kendaraan umum nanti kena COVID lagi, ya kan? Terus kemudian apalagi apa ya tadi emiten properti juga bisa dilirik, tapi memang masih selektif gitu ya. Mungkin Pakuwon, BSDE itu menarik. Terus kemudian Telkom juga menarik karena murah banget, udah harganya 2.600, 2.700 ya. Waktu bulan Maret itu Telkom kalau nggak salah 2.450. Jadi kalau kita beli Yes, Telkom sekarang, harganya tuh nggak jauh beda sama harga yang market shock kemarin. Padahal IHSG itu waktu itu 3.900. Jadi Telkom ini kan underperform the market. Jadi dari an opportunity. Karena semua orang tahu Telkom kok ini perusahaan besar gitu kan. Dan very profitable, juga very strategic gitu. Terus punyanya pemerintah lagi. Nah, terus apalagi saham-saham bank juga selalu menarik, terutama yes. bank besar ya. Seperti Mandiri, BRI, BBNI, BTPN. Tapi mungkin yang kalau menurut saya kali ini yang paling menarik BBNI karena harga valuasi itu sangat murah sekali saat ini. Ya, Yes. kalau dibanding relatif itu BRI atau Mandiri. Dan kita semua tahu kan, Indonesia ini mau mau industri apa aja, semuanya itu butuh pinjaman dari bank. Ya, Ya, artinya kalau misalnya kita beli saham bank itu tentunya eh, kalau ekonomi bagus ya semua akan kita dapat semua exposure kalau kita beli saham bank gitu loh. Belum lagi dividennya juga kan enak saham bank itu. benar Nah, terus udah banget. itu apalagi ya? Batu bara tadi kan saya mention batu bara ya. Mungkin United Tractors, ITMG itu karena kan tadi kan saya bilang Australia udah di ban, nggak boleh China udah nggak mau beli dari Australia. Terus kemudian China juga buka keran import karena dia nggak mau harga coal naik terlalu cepat. Dan kalau Yes. buka keran import ya pasti belinya dari Indonesia. Apalagi Australia udah nggak bisa gitu kan. Nah ini juga mungkin menarik saham batu bara dan harus dicari exposure yang ekspornya tinggi. Kalau kita ngomong ekspor kan Adaro, si ITMG sama United Tractors. Ya. Nah, kemudian apalagi kalau ngomong pertambangan ya Antam juga menarik kan katanya mau jadi holding. Nanti kalau dia invest di holding berarti kan ada off-taker-nya kan. Betul Off-taker banget. yang bakal beli output-nya daripada JV ini. Dan pasti belinya dari Antam gitu loh. Antam akan bisa dan Antam cuma satu-satunya katanya yang bakal bisa jual mineral ore, nickel ore ke JV itu. Yes. Ya, Betul. ini terus belum lagi emas juga kan kayaknya bakalan naik terus nih karena kan money printing di Amerika gitu. Dan Antam juga punya exposure emas. United Tractors juga punya exposure terhadap emas ya. Terus kemudian apalagi ya Pegas juga mungkin menarik karena juga valuasi murah. Coba deh bayangin untuk bangun infrastruktur seperti Pegas hari ini itu butuh berapa? Ya kan? Dan harga harga saham dia market cap dia tuh berapa? Rendah sekali. Price to book-nya berapa? Ya kan? Dan juga ke depannya kan gas itu kan termasuk clean energy gitu loh. Jadi pasti akan selalu dipakai gitu loh. Terus apalagi ya? Apalagi Bernard saham-saham Kalau kesukaan tadi saya saya sekarang saya lagi suka CPO, LSIP. oh CPO ya. Nah CPO ini Yes. juga kan dulu tuh CPO pernah 3.300 Malaysian ringgit ya. Kemudian Betul. CPO itu drop waktu kemarin itu berapa tahun lalu ya kalau nggak salah drop ke berapa ya 1.700-an ringgit ya. Betul. Yang Di bawah artinya kan 2000. itu terendah. Nah, waktu tahun 2008 dia juga pernah drop. Sebelum dia meroket ke atas 3.000, dia tuh drop di harga 1.400 1.500 ringgit ya. Nah, sekarang kan CPO sekitar 2.700-an ya kalau nggak salah ya. Betul. Ya. Hampir 3000 Ya, lagi. ya belum tertinggi tapi ya di tengah-tengah lah ya kalau menurut saya. Nah, saya kira industri CPO juga menarik karena waktu 2008 itu, waktu harga CPO collapse itu emiten-emiten CPO itu halting capex.
Jadi dia tuh nggak replanting dan sebagaimana semua orang tuh baru mulai replanting tuh tahun 2016, 17, 18, yang artinya masih 5 tahun lagi baru supply akan baik gitu kan. Terus belum lagi ada La Nina ya, Yes, paling La nah Nina benar. atau apa sih? Ya, ini akan mempengaruhi supply CPO. Jadi saya kira CPO ke depannya juga akan baik. Dan gini, total output CPO kita tahun 2020 ini mungkin nggak jauh beda dibanding tahun 2008. Ya, karena dulu sempat terjadi krisis dan capex di CPO tuh sempat turun, dan juga lahan CPO kan udah nggak banyak lagi yang dibuka ya oleh pemerintah. Betul. Nah, sedangkan Yes. manusia kan tambah banyak, yang maksudnya yang butuh makanan tambah banyak, yang butuh minyak goreng tambah banyak, yang butuh kelapa sawit tambah banyak gitu. Nah, jadi saya kira CPO ini menarik sekali ke depannya. Apa ya, tentunya kita harus selektif pilih saham-sahamnya. Ya, tapi ya CPO itu juga I think is a very interesting saham gitu Yes. untuk ke depannya. Benar banget. Hmm. Karena kan juga kita pemerintah Indonesia kan tahun ini menerapkan B30, biodiesel minimal 30% Iya. dari CPO. Nah, kedepannya Iya. mudah-mudahan bisa B70, B100, Iya, jadi malah mau ke harga CPO B100 ini kan? melonjak. Ah, Iya, yes, rencananya mau 100. Jadi itu makanya iya. bakal bagus banget. Pak, sekarang Q&A ya Pak ya. Sekarang kita Q&A, kita akan buka pertanyaan yang paling banyak nanya nih. Ini yang pertama nih. Hmm. Jadi ini pertanyaan dari yang terhormat nih, yang terhormat Komisaris dari Bursa Efek Indonesia, Pak Pandu Syahrir nonton di sini loh Pak, mantep banget Pak Pandu Syahrir. Nah kita Itu kawan saya, pertanyaannya, sahabat saya itu. wah sahabatnya Pak David ya Pak Pandu Syahrir, mantap. Ini dari Pak Pandu Syahrir, selamat malam, terima kasih Pak udah stay sampai akhir. Pak David, Anda CEO yang sangat muda, bisa share tips bagaimana kalian bisa menjadi sukses seperti Pak David. Silakan Pak David. Ya apa ya I think gini, apa dalam usaha itu kan yang penting kita berusaha ya, we just berusaha sebaik mungkin. Memang ujung-ujungnya kan Tuhan yang menentukan, tapi kan kita harus melakukan porsi kita. Nah, terus kemudian apalagi I think kita tuh harus terus selalu belajar ya. Jadi orang tuh kita nggak boleh sombong, karena ketika kita sombong artinya kita merasa diri kita udah lebih baik dari orang lain, ya kan. Betul. Kalau kita udah kayak begitu, artinya orang lain yang ngomong sama kita udah, aduh nggak deh, gue lebih tahu dari lu. Akhirnya kita nggak belajar gitu. Tapi kalau kita mau merendahkan diri kita dan kita sadar bahwa banyak hal yang belum kita kuasain, kita akan terus belajar menjadi manusia lebih baik. Ya, karena coba deh kalau kita pikir ya, di atas di atas orang hebat selalu ada yang lebih hebat lagi. Di atas orang Betul. pintar selalu ada yang lebih pintar lagi. Ya kan? Di atas langit tuh ada langit. Jadi kita jangan merasa kita udah selesai sampai di sini gitu loh. Kita harus terus belajar gitu, dan ya itu kuncinya adalah kita rendah diri, mau bekerja keras, ya tentunya juga harus berdoa. Karena kenapa begitu? Karena semua juga ujung-ujungnya tergantung yang di atas gitu kan. Ya. Betul. Jadi tergantung hoki gitu kan. Hoki itu siapa yang nentuin? Tuhan yang nentuin. Ya. Orang Agree. pintar itu cuma kalah sama orang hoki, percaya nggak? Betul banget Pak, setuju. Ya, jadi ya kurang lebih seperti itu. Thank you Pak Pandu Syahrir buat pertanyaannya. Nah, setelah kita pertanyaan pertama yang lumayan ringan, kita akan mulai bahas Dan sedikit-sedikit. ini ya, dan Pak Pandu Syahrir itu orang yang sangat humble. Dia sudah sukses, tapi tetap humble. Makanya dia mau terus belajar, dan makanya dia terus sukses dan sukses. Wah, mantap banget nih. Saya harus ketemu nih sama Pak Pandu Syahrir nih. Soan ke Mungkin beliau mungkin nih. nextnya diundang aja Bernard bicara di sini. Boleh banget Pak. Thank you banget Pak David ya. Nanti saya kontak Pak Pandu langsung buat join di acara Sitox kita yang kali ini. Thank you banget Pak Pandu. Dan beliau itu bukan cuma komisaris bursa, tapi juga chairman daripada Sea Limited, itu yang punya Shopee. Dan beliau sangat aktif di tech ya, di tech investment. Wow. Ya, Next dia minggu depan dia saya langsung undang Pak Pandu ya Pak David ya. dia salah satu putra terbaik bangsa lah, orang yang ngerti public market, karena dia juga ngerti investasi saham segala. Dia ngerti public market, dia juga ngerti private investment, venture capital segala macam gitu. Wow, mantap banget. Pokoknya Pak Pandu Syahrir, next week saya undang deh. Thank you banget Pak David buat referensinya. Saya suka banget nih dari Pak David. Belajar banyak saya dari Bapak. Kita next pertanyaan ya. Next pertanyaan dari ini. Dari Budi 4186. Nah, ini
udah kita bahas tadi, tapi mungkin kita bahas sedikit lagi. Pak David, dampak La Nina akan berpengaruh ke sektor saham apa saja sih selain CPO tadi? Dan saham apa saja yang akan positif dan juga negatif? Silakan, Pak David. Ya, saya kira kalau itu lebih ke, karena itu kan mengenai curah hujan ya, ya yang Betul. pasti ya ke CPO sih kebanyakan. Tapi mungkin batu bara juga pengaruh ya, kan kita tahu kalau misalnya musim hujan ya, please correct me if I'm wrong ya Bernard. Ya kan Ya, kalau curah hujan kan produksi batu bara kan lebih sedikit gitu kan. betul. Dan Ya, ya juga mungkin nanti di itu. China musim dingin bentar lagi. Musim dingin demandnya naik dan dia udah mulai normal. Tentu Nah, ya. saja batu bara Di juga Rusia menarik juga, banget. Rusia Ya? juga, ya. Oh Di iya. Rusia juga, ya, ya. Oke. Kita langsung ke pertanyaan selanjutnya. Pokoknya yang mau tanya ke Q&A ya teman-teman ya. Nah, ini pertanyaan menarik juga dari Uhtik Hoirens. Pak David, apakah jika nanti resesi resmi diumumkan akan sangat berdampak pada IHSG? Ya, saya kira kalau soal resesi, oke, apa sih definisi resesi? Itu adalah 2 kuartal berturut-turut, jadi di mana GDP growth-nya negatif. Two consecutive quarter of negative GDP growth. Kuartal 2, GDP udah negatif. Ya. Orang bilang akan resesi, karena orang ekspektasi bahwa kuartal 3 akan negatif. Ya, kalau menurut saya bisa aja negatif, bahkan mungkin most likely negatif. Ibu Sri Mulyani Yes. aja udah bilang bakalan Yes. minus 0,6 sampai minus 1 berapa. Ya kan? Kalau Ibu Sri Mulyani udah ngomong begitu ya, beliau kan yang paling tahu karena beliau punya akses segala data. Ya udah pasti Betul. negatif gitu loh, ya. Tapi kalau misalnya emang negatif ya, emang udah ekspektasi pasar, ya kan saham itu selalu forward looking. Ya. Yes. Mungkin waktu itu diumumkan bahwa ini akan negatif, waktu World Bank tuh prediksi negatifnya akan lebih negatif lagi. Itu waktu itu kan market sempat ambruk, ya kan. Ya. Tapi ya kalau memang nanti negatif ya artinya udah diekspektasi gitu. Tinggal kita lihat aja konsensusnya berapa, cek di Bloomberg. Konsensus GDP-nya Yes. berapa. Kalau misalnya let's say konsensus -1 misalnya, ini saya belum cek ya, tapi ini Ya. contoh -1. Tahu-tahu nanti GDP-nya -2. Ya bisa mungkin bisa koreksi lagi. Tapi kalau misalnya konsensusnya -1 ternyata cuma -0,8 bisa rally. Atau bahkan kalau misalnya sama dengan konsensus bisa rally Ya, gitu loh. agree banget, Pak. Jadi konsensus saat ini untuk GDP minusnya 2%, Pak. Jadi kita Oh, harus minus dua lihat persen. angka minus 2% ini jika lebih Minus dua kecil, persen tentu tuh saja itu year to date atau kuartal 3 doang tuh Bernard kuartal konsensusnya. 3. Kuartal Kuartal 3 3. ya. Yes. Ya. Kalau Bu Sri Ya. Mulyani memprediksi -1 sampai -2,9. Beliau revisi. Tapi Ya. mudah-mudahan kita kurang dari -2% sehingga tentu saja ini akan menguntungkan buat market kita juga. Iya, Nah, iya. Kayak kemarin kan minus 4,6 ya. Tapi market ya. prediksinya waktu itu berapa ya? Kayaknya dia eh, di bawah itu kayaknya ya. Yes, betul. Dan Iya, iya. waktu itu market udah price in, Pak. Jadi waktu pengumuman GDP bukannya malah turun, Malah naik. turun bentar terus naik karena udah Iya, price terus in. bentar naik ya. Beberapa hari sebelumnya udah buang-buang barang tuh, udah pada ada Iya, aksi sell off iya. gitu. Ya, saya kira udah inilah udah expected. Jadi saya kira mungkin teman-teman nggak usah terlalu mengkhawatirkan itu. Kalau emang sahamnya udah murah beli aja. Nggak usah Benar banget. nunggu-nunggu apa pengumuman GDP yang udah diprediksi gitu. Ya kan? Kan ya kita kan invest tuh kan lebih jangka panjang ya. Mungkin kita lihat tahun depan aja gitu loh. Kalau beli Yes. sekarang apapun yang dibeli selama ya perusahaannya bagus ya, blue chip apa segala macam, saya yakin LQ45 lah mungkin pilih dari LQ45, saya yakin kedepannya bagus. Yes, agree banget Pak David. Nah ini Pak David ada satu yang menarik nih dari mojo.31. Kita punya Telegram channel namanya Sukor Cuan Troopers sama Sukor Cuan Troopers channel. Pak David Ya, sudah join Telegram Sukor belum? Asik nih ngobrolnya. Boleh banget nih, saya undang Pak David untuk ke Telegram Sukor. Kita bakal ya, ada kedatangan Pak David, ini pasti seru banget nih. Buat teman-teman yang belum join channel kita, nanti bisa join dengan buka rekening di Sukor di ifom.sekuritas.com. Nah, kita kembali ke pertanyaan dari teman-teman semua nih. Ini pertanyaan dari Arvin Winata. Ini pertanyaan bagus juga. Bagaimana pandangan dengan masuknya Tesla ke Indonesia terhadap Antam? masuknya Tesla, pabriknya ya, pabrik Yes. baterai ya. Ya. Ya, ya, ya itu kan baru celotehannya Elon Musk ya, kalau nggak salah ya.
Yes, betul banget Itu di slogannya Twitter atau Wonas. apa ya? Saya juga saya sempat baca sekilas, tapi kan itu masih masih baru. Tapi ya kalau memang benar ya positif lah gitu kan. Em, Oke, saya nggak ngikutin detail ya soal Tesla ini, tapi kita kan tahu Indonesia ini memiliki cadangan nikel yang luar biasa besarnya. Selama ini cadangan nikel ini hanya diekspor mentah. Itulah sebabnya kenapa pemerintah ingin supaya jangan cuma ekspor barang mentahnya doang, kapan Indonesia maju, ya. Dibikin dong smelter, gitu kan, dibikin smelter, diproses, baru hasilnya diekspor. Bahkan lebih jauh lagi, sekarang ini kan juga ya di Morowali itu kan besar sekali ya. Itu kan bikin stainless steel dan sebagainya, dan nantinya juga bakalan ada battery EV, ya, EV factory. Nah, saya kira ini sangat baik sekali untuk ekonomi Indonesia karena kita bukan cuma ekspor barang mentah, tapi ini menciptakan value added dan juga akan membuka banyak lapangan pekerjaan. Ya, Ya, ya ini bisa jadi game changer untuk Indonesia supaya kita ada structural change. Karena selama berpuluh-puluh tahun kita sejak Indonesia merdeka, kita cuma ekspor hasil mentah. Tapi kali ini bisa jadi basis produksi. Nah, ini tentunya sangat baik sekali. Ya kalau ditanya impact-nya ke emiten apa, ya mungkin kita udah lihat kan harga saham Antam berapa hari ini kan langsung loncat gila-gilaan. betul Tadi banget saya Pak. udah sempat mention ya itu karena yang ada berita bakal bikin joint venture dan sebagai macam, dan yang penting ya Antam itu produksinya bakal naik gila-gilaan karena bila ini terjadi karena JV ini bakal beli material tuh dari Antam untuk diproses di smelternya. Yes. Gitu. Ya, terus ya impact-nya apa lagi ya kalau ke tadi pertanyaannya apa? Tesla. Tesla masuk ke Indonesia. Hmm. Ya, ya saya kira. Jadi saya nggak menjawab mengenai spesifik Tesla masuk ke Indonesia, tapi lebih ke value added production dan ya apa smelter dan stainless steel dan basis daripada baterai listrik Indonesia ke depannya. Dan ini sangat bagus sekali untuk Indonesia. Apalagi kalau kalau apa kita bisa mencapai itu kata ekspornya kan bisa sampai 30 billion dolar, ya kan Betul. 30. Gila kalau itu terjadi, kita kan sebelum COVID ini kan ada isu kan current account deficit kan. Itu Setuju, ketutup betul itu. Pak. Ya, sebagian besar ketutup gitu. Amin, Jadi mudah-mudahan. bagus banget. Itu mah bagus bagus bukan cuma buat emiten pertambangan, buat seluruh emiten bagus itu, buat seluruh ekonomi bagus. Amin, mudah-mudahan banyak yang masuk ke Indonesia lagi supaya kita lapangan pekerjaan juga semakin luas ya Pak ya. Masyarakat Indonesia semakin Ya, terberkati dan bisa punya ya. pendapatan, lapangan pekerjaan semakin luas. Ini tentu saja menjadi berita bagus buat bangsa Indonesia. Dan kalau Dan juga, lapangan pekerjaan makin banyak, gaji UMR apa segala naik terus, karena lapangan pekerjaan banyak kan, otomatis daya beli juga recover. Saham-saham yes, FMCG juga bagus. ICBP, Indofood, Mayora, Kino, apa segala macam. Ya kan? Even ya, HMSP Gudang Garam gitu kan. Jadi bagus ya, untuk semua. oke, setuju banget. MSP Gudang Garam anyway baru turun dalam Pak hari ini karena ada Iya, cukai yang ditunda pengumumannya. iya, 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 Ini iya. juga, Itu terkait cukai ya. Iya, yes, benar banget. iya. Itu juga sedang saya lirik tuh Pak. HMSP kita udah masuk hari ini. Oh iya, iya. Saya kira itu menarik sih valuasinya ya. Karena Ya, ya apa orang banyak yang kaget kan waktu tahun 2019 cukai tato naik 23% gitu. betul. Nah, ketika ada penguatan cukai karena isunya juga katanya bakalan tinggi, makanya harga sahamnya dibuang gitu kan. Tapi kan Ya, kalau misalnya ternyata enggak demikian atau mungkin kenaikan cukainya lebih sedikit yang daripada konsensus, itu saham bisa naik tinggi yes, gitu. bisa rally agree banget. Ya. Dan Nah, kalaupun ini enggak ya dua saham ini kan juga termasuk saham blue chip ya yang udah punya track record bayar dividen bagus dan sebagainya. Jadi saya kira itu juga boleh dilirik itu Bernard. ya, Hmm. oke Pak David, terima kasih banyak Pak. Ini Ya. dari Ibu Rita Effendi, ini juga trader handal Oh iya, ya kali saya sering dengar tangga. namanya. Halo Bu Rita, harus join Cuan Troopers, keren banget. Itu kata Ibu Rita Effendi. Nanti kita collab ya Bu Rita ya sama Pak David, sama Bu Rita boleh juga nanti kita bisa ngobrol-ngobrol. Oke, kemudian pertanyaan terakhir nih. Kita akan pilih lagi. Ini pertanyaan terakhir dan juga cocok untuk mensummary IG Live hari ini. Pertanyaan lagi dari Pak Pandu Syahrir. Pak, kapan waktunya beli saham? Nah, ini banyak orang tanya masih ragu-ragu, takut untuk masuk saham. Sekarang nih ada pertanyaannya dari Pak Pandu Syahrir.
Oke, kalau menurut saya itu mengenai timing beli saham ya. Ini kan ya tentunya kita maunya beli saham di saat harganya sedang jatuh-jatuhnya at the bottom. Sama ketika kita mau jual saham, kita juga pengen setinggi-tingginya. Ini timing kan. Kadang kalau kita jual, Betul. misalnya harga 5.000, kita jual 5.000, tahu-tahu dia naik ke 1.200. Waduh, kita nyeselnya setengah mati, ya kan? Atau Ya, ketika kita beli, kalau kita beli harga 5.000, dia tuh besoknya harganya turun 4.800, nyesel banget gitu kan. Nah, tapi kalau menurut saya timing itu it's almost impossible, kecuali kita bandar. Tapi kan kita betul bukan Pak. bandar, kita kan investor retail, ya kan. Nah, kalau menurut saya timing itu less important. Jadi kalau misalnya kita udah menentukan kita mau beli saham A misalnya, ABCD kita mau beli, ya kan. Dengan harga misalnya menurut kita 5.000 udah murah. Oke, kita beli hari itu 5.000. Kalau besok dia turun ke 4.800, 7, udah nggak usah nyesel, tutup mata aja, pegang jangka panjang gitu. Karena harga saham kan fluktuatif, ya kan. Yang penting harga yang kita masuk tuh udah bargain price gitu. Nah, dan nggak perlu nyesel kalau misalnya misalnya kalau kita jual saham, terus sahamnya naik lagi. Ya, artinya rezeki kita udah segitu. Ya, Yes. walaupun cuan kita let's say cuma 10% gitu kan. Tapi kan lebih baik cuan 10% daripada rugi puluhan persen gitu. Even Oke. kalau rugi lebih untung cuan 1% daripada rugi 1%, ya kan. Nah, Yes. mengenai timing beli saham again nih, secara umum ya, kalau menurut saya kan saya udah katakan tadi bahwa market saat ini, even hari ini, valuasi itu sangat menarik. Ya, timingnya kapan? Ya, kalau menurut saya mulai dari sekarang beli. Kalau misalnya kita masih ragu-ragu, beli bertahap aja. Jadi jangan jangan spend semua di hari pertama. Ya, misalnya, let's say kita punya punya 1 juta misalnya, ya kita beli dulu sehari ini 100.000, besoknya 100.000 lagi, minggu depan 100.000 lagi, ya kayak gitu aja. Jadi kita mendapatkan average. Tapi kalau menurut saya tahun ini jangan miss kesempatan untuk beli saham, karena tahun depan Yes. kita udah nggak tahu lagi. Udah tahu-tahu nanti IHSG udah 6.000 7.000, nyesel kita, ya kan? Yes. Jadi Agree banget. mendingan mendingan beli daripada nyesel ya. Kalaupun kita nggak mau spend 100%, beli sedikit dulu deh. Jadi misalnya kalau tahun depan naik, kita nggak nyesel-nyesel amat. Minimal ada mengecap sedikit kenikmatan. Wah, benar banget. Yang penting beli saham jangan ngutang. Jangan jual rumah terus itu beli saham, jangan. Ya. Oke, thank you banget Pak David buat sharingnya malam hari ini. Tepuk tangan buat Pak David. Berikan terima kasih di komen kepada Pak David Fernando Audi yang udah meluangkan waktu untuk sharing bersama kita di malam hari ini. Nah, sekali lagi terima kasih Pak David buat waktunya. Dan Pak David mungkin ada closing statement Pak buat para cuan troopers yang ada di tempat ini. Kalau dari saya kan tentunya sama. Jangan lupa buka rekening di Sukor di ifom.superstars.com. Kalau Pak David gimana nih Pak closing statementnya buat teman-teman cuan troopers? Ya saya kira closing statement dari saya ya, pelajarilah, bagi yang mungkin belum pernah invest di saham, mungkin umurnya masih muda, tapi semakin cepat kalian belajar untuk investasi di saham, kalau kalian punya kesempatan itu, harus lakuin. Walaupun investasi mungkin awal-awal cuma sedikit, tapi mungkin bukan nilainya, tapi lebih ke pengalamannya. Ya, karena kenapa? Saya kira tidak ada investasi yang lebih baik daripada saham. Ya, obligasi, even properti segala macam. Kita udah lihat dalam 100 tahun terakhir return di saham itu yang paling tinggi, ya. Tapi saya ngomong secara umum ya. Kalau kita lihat kan di Amerika, mungkin dulu Dow Jones berapa tahun 1930 dibanding sekarang gitu. Dibanding misalnya harga-harga properti di Manhattan, di New York, dibanding obligasi American government, itu saham tuh cenderung profitnya lebih baik kalau kita invest dan kita bisa punya horizon yang lebih panjang. Karena kan katanya Charlie Munger itu, the money is not in the stock, the money is in the waiting. Yes. Kita beli, kita simpan. Selama perusahaan bagus ya. Kalau Ya. beli perusahaan disimpan terus perusahaan bangkrut ya itu juga ya ya langsung buntung. Tapi kan kalau perusahaannya tumbuh terus, ya kita pegang terus, ya then the money is in the waiting. Yes, kesabaran adalah kunci ya Pak ya. The money is Ya. the waiting. Waktu kita beli saham. Jadi teman-teman yang pengen jadi investor saham, trader saham harus menjadi orang yang sabar juga. Sekali lagi terima kasih buat Pak David buat ilmunya. Di sini senang Ya, terima banget kasih. Pak Cuan Troopers udah mengucapkan terima kasih ke Pak David. Ilmunya keren banget, straightforward dan tentu saja menambah knowledge buat kita semua. Say thank you to Pak David. See you Pak David. Ya, see you, Terima see you. kasih Thank you Bernard, banyak. thank you everybody. Bye. Bye. Bye.